Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Surya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video ini, Bunda akan mereview materi semester 1 sebagai persiapan PAS atau penilaian akhir semester pertama. Akan tetapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, review materi yang Bunda sampaikan meliputi bab 1 teks berita, bab 2 iklan, bab 3 teks eksposisi, dan bab 4 adalah puisi. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu mengingat kembali materi yang sudah Bunda berikan selama 1 semester, sehingga dapat mengerjakan soal PAS dengan baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, simak pembelajaran Bunda berikut ya. Bab 1, teks berita. Pengertian dari teks berita adalah teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Unsur-unsur berita meliputi adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk struktur teks berita adalah kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita, dan biasanya digambarkan dengan piramida terbalik. Berikutnya kaidah kebahasaan teks berita. Ada 6 kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan kata baku atau kata yang benar. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu. Dan yang keenam, menggunakan kata kerja mental. Itu bab 1 teks berita. Jadi materi-materi ini wajib dipelajari. Kemudian yang kedua, teks iklan. Pengertian dari iklan adalah teks yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak atau orang banyak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Saat kita mempelajari iklan, kita juga harus belajar tentang slogan dan poster. Nah, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Misalnya ada sebuah slogan, tiada hari tanpa prestasi, yang digunakan misalnya di kelas dalam pembelajaran. Berikutnya, poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, khusus untuk poster ini biasanya lebih menonjolkan pada gambar yang besar. Itu adalah bab 2 teks iklan yang juga wajib dipelajari. Berikutnya kaidah kebahasaan teks iklan ya. Kaidah kebahasaannya belum, ada 5 kaidah kebahasaannya. Yang pertama, persuasif. Menggunakan kata yang berisi bujukan atau dorongan. Berikutnya yang kedua, imperatif. Imperatif artinya berisi permintaan, ajakan maupun larangan. Kemudian yang ketiga, bahasanya ringkas atau sederhana. Yang keempat, berkesan positif atau selalu menggambarkan hal-hal yang baik. Kemudian yang kelima, berima puitis, menggunakan kata-kata yang menarik, misalnya dengan akhir bunyi yang sama dan sebagainya. Ya, itu adalah teks iklan. Berikutnya yang bab ketiga adalah teks eksposisi. Pengertian untuk teks eksposisi adalah teks yang berisi paparan, penjelasan, penyampaian informasi ataupun penerangan mengenai suatu hal. Nah, teks eksposisi strukturnya meliputi 3 hal. Yang pertama ada tesis. Tesis itu berisi isu atau permasalahan yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen yang berisi pendapat atau fakta pendukung dari tesis. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang yang berisi simpulan atau rangkuman. Berikutnya kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kaidah kebahasaannya ada 5. Yang pertama, menggunakan kata teknis atau kata-kata khusus di bidang tertentu yang sesuai dengan topik bahasan. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja yang meliputi hasil pemikiran. Kata kerja yang tidak ada bentuk fisiknya. Misalnya ada memikirkan, memahami,
memahami, mengerti gitu ya. Kemudian yang keempat menggunakan kata perujukan. Kemudian yang kelima menggunakan kata persuasif. Itu adalah bab 3 yang wajib dipelajari dari teks eksposisi. Berikutnya yang keempat adalah puisi. Pengertian dari puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi kata utama dari sebuah puisi adalah keindahan kata-kata. Nah, unsur-unsur puisi meliputi 4 hal. Yang pertama yang perlu dipelajari adalah majas dan irama. Kemudian yang kedua, kata konotasi yang ada di dalam puisi. Yang ketiga, lambang atau kata-kata yang berlambang tertentu di dalam puisi. Kemudian yang keempat adalah pengimajian atau citraan di dalam puisi. Baik, itu adalah 4 bab yang wajib dipelajari garis besarnya. Nanti anak-anak harus mempelajari hal-hal ini karena nanti di soal semuanya berkaitan dengan hal-hal yang sudah Bunda sampaikan. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikian pembelajaran dari Bunda hari ini. Kita tadi sudah mereview materi semester 1 sebagai persiapan akhir semester. Bunda berharap anak-anak sudah bisa mengingat kembali materi-materi yang sudah Bunda sampaikan. Sebelum Bunda akhiri, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran dari Bunda. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang berkenan. Tetap semangat dan terus semangat karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.